Update memburu pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Rohman Hidayat, pengacara Yosef Subang, bongkar soal Banpol. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Banpol atau bantuan polisi yang selama ini ramai diperbincangkan masih menjadi misteri dan cerita di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun penasehat hukum Yosef, Rohman Hidayat justru menyaksikan apakah benar Banpol itu ada atau hanya karangan Danus saja. Rohman Hidayat menyatakan karena sosok Banpol tersebut baru muncul sekarang ini, sementara dalam pemeriksaan awal tidak ada, begitu juga penyidik polisi tidak pernah menanyakan soal Banpol. Saya heran kenapa ada Banpol muncul sekarang-sekarang ini, di pemeriksaan sebelumnya tidak ada, dan polisi pun tidak pernah menanyakan soal Banpol tersebut, ujar Rohman Hidayat kepada desjabar.com, Kamis tanggal 4 November tahun 2021. Rohman Hidayat pun menyebut bahwa bisa saja Banpol itu karangan atau ciptaan Danu, sengaja untuk mengkambing hitamkan dengan memunculkan sosok Banpol. Sepanjang Pak Yosef diperiksa 14 kali dan saya mendampingi tidak pernah keluar istilah atau nama Banpol. Ini kan menjadi tanda tanya, jangan-jangan itu rekayasa saja, katanya. Dijelaskan Rohman Hidayat, pihaknya pun meminta usut kalau memang Banpol itu ada, tapi Rohman Hidayat menyaksiannya. Kalau memang ada Banpol yang terlibat silahkan saja usut karena memang kan Banpol bersama Danu sudah benar-benar menerobos garis polisi dan itu layak jadi tersangka, ujarnya. Rohman Hidayat ketika ditanya kenapa begitu ngotot untuk meminta Danu menjadi tersangka. Rohman Hidayat menjawab bahwa memang kalau benar Danu menerobos garis polisi dan melakukan aktivitas seperti membersihkan bak mandi itu kan sudah membuat berubah barang bukti. Dan mungkin menurut Rohman penyidikan kasus pembunuh ibu dan anak Subang lama salah satunya karena ulah Danu. Jadi kalau memang Danu melakukan hal itu ya tersangkakan saja. Kemudian Rohman Hidayat juga mengklarifikasi soal pernyataan pengacara Danu soal Yosef berada masuk TKP. Menurut Rohman memang benar masuk TKP karena dia pertama kali menemukan, namun kan waktu itu belum di garis polisi. Iya memang Pak Yosef masuk ke TKP tapi kan waktu itu belum diberi garis polisi dan setelah itu tidak pernah ke sana lagi meski itu rumahnya, ujarnya. Sementara itu sebelumnya, kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mempertanyakan keberadaan Yosef sebagai orang pertama yang masuk TKP pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sementara Danu sendiri masuk ke TKP terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 2021, dan itu pun karena disuruh Banpol. Seperti diketahui, Yosef adalah orang yang pertama kali masuk ke rumah TKP di Ciseti pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, dan mendapati banyak bercak darah di dalam rumah. Menurut Ahmad Taufan, Danu saat masuk ke rumah TKP itu disuruh Banpol. Pertanyaannya adalah Banpol itu siapa yang menyuruh, tujuannya apa, dan dasarnya apa? Ahmad Taufan menegaskan, kalau ada tuduhan Danu mengacak-acak TKP, menurutnya perlu diluruskan. Kalau mau cari siapa yang kemungkinan masuk kategori merusak barang bukti, pada hari H siapa yang masuk orang pertama yang masuk TKP. Kalau Danu kan tanggal 19 Agustus tahun 2021, katanya. Yosef telah beberapa kali diminta keterangan atas kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Yosef adalah suami almarhumah Tuti Suhartini dan ayah dari almarhumah Amalia Mustika Ratu. Keduanya korban pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.